Teman-teman sekalian, review buku hari ini adalah Start with Why. Start with Why, Simon Sinek ya. Nah, buku ini cukup menarik. Jadi Simon Sinek ini menjadi terkenal dengan sangat hebat gara-gara TED-nya dia, yang dia bicara tentang The Golden Circle. Nanti kita akan cerita tentang The Golden Circle ya. Dan buku ini menginspirasi begitu banyak orang. Start with Why. Jadi Start with Why ini asalnya adalah Golden Circle. Golden Circle itu 3 lingkaran ya. Jadi 3 lingkaran dulu. 1, 2, 3 ya. Jadi dimulai dengan why, what, how. Why, kenapa, how, bagaimana, what, apa. Nah, dia bilang sering sekali orang memulai dengan what-nya. Kamu mau jualan apa gitu? Oh, aku mau jualan komputer katanya ya. Oh iya, bagaimana jualnya? Oh, caranya gini. Kenapanya orang nggak tahu. Jadi orang selalu hidup hanya di antara what dan how saja. Apa yang kita kerjakan tanpa menemukan why-nya, Nah, Simon Sinek selalu pakai model Apple Computer sebagai contoh ya. Apple Computer sebagai contoh. Saya bacakan bagaimana dia menulis ya. Dia bilang bahwa di Apple Computer, everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We happen to make a great computer. Do you want to buy one? Ya, ini menarik. Jadi dia bilang bahwa karena orang menemukan why-nya. Jadi di Apple ini orang menemukan why-nya. Kenapa kamu beli Apple? Dan kalau ketika kita melihat Apple Computer, bukan saja dia bikin komputer yang hebat, dia bikin iPhone yang hebat. Dia bikin lagi jam tangan yang hebat. Dia bikin lagi toko komputer yang hebat. Karena sudah punya why-nya, sudah punya mengapanya ya. Lalu bagaimananya ya ini komunikasi yang baik, produk yang segala macam. What-nya kebetulan komputer, kebetulan iPhone, kebetulan adalah jam tangan gitu, iWatch gitu ya. Tetapi dimulai dengan core-nya, to be different, think different, be different. Itu why. Dan ketika why-nya menyentuh hati kita, itu membuat kita menjadi lebih suka. Dia bilang ya, lihatlah berapa produk-produk hebat seperti Wright Brothers, orang yang menciptakan pesawat terbang, seperti Dr. King, seperti Harley Davidson, seperti Disney, seperti Southwest Airlines. Ini adalah perusahaan-perusahaan Amerika yang hebat ya. Kita ambil Disney ya, Disney. Kalau Anda lihat semboyan dari Disney itu apa sih? Semboyan dari Disney itu adalah creating the happiest place on earth, tempat yang paling bahagia di dunia ini, itu adalah Disneyland ya. Jadi ketika kita bicara bahwa making people happy, itu adalah core belief-nya Disney. Jadi why-nya itu adalah I want to make people happy. Ketika Anda punya why-nya, Anda memikirkan how-nya, bagaimana? Mungkin melalui theme park, melalui segala macam, itu jadi produk dia. Ya, produk dia. Jadi mulai dari why masuk ke how, masuk ke what. Apa yang terjadi? Nah, kebanyakan orang itu mulai dari what-nya. Saya mau apa? Oh, saya mau jualan produk ini. Lalu gimana? Oh, pakai online system. Tapi tidak pernah sampai pada core. Kenapa dia melakukan itu? Kemarin saya baca ulang buku ini ya, dan saya memikirkan, kenapa saya tiap hari, tiap pagi bikin review buku? Apakah karena saya ingin menambah jumlah like saya, follower saya, atau apa gitu ya? Atau supaya seminar saya nanti laris, atau supaya saya dapat uang banyak ya? Saya mikir kembali gitu, why? Dan saya mikir karena ini kembali kepada core saya gitu. Ketika ditanya orang, kamu itu dibayar untuk apa? Kamu dapat uang untuk apa? Dan bahkan ketika kamu bilang kamu hidup itu untuk apa? Saya bilang, saya itu ingin menginspirasi orang lain dan menunjukkan jalannya. Saya ulangi, saya ingin menginspirasi orang lain dan menunjukkan jalannya. Dan ketika saya melihat bahwa saya punya kebiasaan baca buku, dan baca buku saya sekian tahun jadi banyak banget. Sekarang ketika masa pandemi, alangkah baiknya kalau saya cari bukunya ya, lalu saya review dengan teman-teman.
How-nya itu berbagi, what-nya itu apa? Review buku. Bahkan ketika Anda lihat saya bikin seminar berulang-ulang ya, bahkan seminar gratis ya. Buat apa? Oh, itu buat promosi. Ya, mungkin itu hasilnya, dampak lainnya adalah promosi. Tetapi core-nya, why-nya, kenapa? Ini yang penting menurut buku Start with Why ya. Jadi ini dia bikin gambar begini ya. Ya, dia gambar 2 ini menarik ini. Dia bilang bahwa kalau Anda lihat why itu ya, ini itu mirip dengan pemikiran bahwa ini adalah menyentuh siapa? Menyentuh otak tua kita, menyentuh otak dalam pemikiran kita. Jadi ini termasuk apa? Instinctive brain ya. Ini instinctive brain. Otak kita yang paling dalam. Ini emotional brain. Walaupun di buku ini dijadikan satu sebagai emotional brain. Ini adalah logical brain. Jadi otak rasional kita bilang, oh aku mau beli iPhone karena iPhone itu bagus. Tetapi emotional brain kita itu engage dengan bagaimana Apple itu menjadi barang yang beda dengan orang lain. Tapi di core-nya, dalam insting kita percaya kita to be different gitu. Ya. Ini yang menarik sebenarnya. Jadi ternyata teori ini connect dengan pemikiran teori bahwa yang di tengah ini disebut limbic brain. Ini limbic brain. Ya. Yang di bawah ini adalah neocortex. Ini limbic brain. Limbic brain. Ini neocortex. Kalau Anda lihat review saya sebelumnya ya, ketika saya bicara Winning Minds, saya cerita tentang ini. Jadi ini connect. Ketika kita connect dengan limbic brain kita, maka orang di dalam itu lebih merasa dekat, lebih merasa wah iya ya. Kalau yang di luar itu rasional, semua rasional ya. Saya mungkin teman-teman yang ikut seminar saya sering dengar cerita saya tentang seorang sopir di Palembang ya. Ketika dia menyetir mobil, saya naik di sana, dia kebetulan tahu saya. Lalu kita ngobrol dan dia bilang saya itu tiap hari bekerja 16 sampai 18 jam sehari, enggak punya hari Minggu, semua kerja gitu ya. Dan dia bilang, "Bapak tahu kenapa?" gitu. Dia bilang, "Karena saya ingin menaik hajikan kedua orang tua saya selagi mereka sehat." Ya. Jadi dia punya why-nya. Saya ingin menaik hajikan kedua orang tua saya selagi mereka sehat gitu ya. How-nya gimana? I work harder. Saya kerja lebih keras, saya berusaha dengan lebih hebat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, what? Apa yang dilakukan? Sopir. Jadi orang yang sama ini kalau dia jualan goreng-goreng, mungkin juga jualannya akan rame banget. Kalau dia menjadi seorang salesman, mungkin dia bekerja luar biasa beratnya. Kebetulan dia jadi sopir taksi. Jadi dia bekerja dengan sangat maksimal ya. Jadi sebenarnya core dari belief kita itu di sini, di why kita gitu, di why kita. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi kita harus punya 3 hal dia bilang ya. Kita harus punya clarity ya. Kita harus punya clarity. Saya tulis lebih besar aja ya. Saya tulis lebih besar sedikit. Kita harus punya clarity. Clarity itu adalah kejelasan. Di why sini kita harus punya clarity. Clarity of why. The clarity of why. Kita harus clear mau kita itu apa. Kenapa kita melakukan hari ini ya. Lalu the discipline of how. Ini ada disiplin. Ya, disiplinnya how, clearnya why, dan konsistensi dari what. Konsistensi of what? Ya. Jadi kita harus clear why kita apa, kita harus punya disiplin how we do it, ya. Dan kita harus punya konsistensi what-nya apa gitu. Ya. Pandemi lalu saya mulai dengan what saya yaitu sharing di dalam bikin Zoom webinar. Sudah cukup lama seminarnya BWI sudah mulai jalan.
Saya mikir what-nya apa? What-nya, oh ya kalau gitu saya bikin IG live lagi, review buku ya. Jadi saya harus punya konsistensi dalam melakukan review buku seperti hari ini. Saya harus punya disiplin untuk setiap malam nyari buku apa yang besok saya lakukan. Dan saya bikin, jadi kalau Anda lihat selalu ada biru-biru di samping ini. Ini kemarin malam baru saya tempelin. Jadi saya tempelin apa yang perlu saya bicarakan dengan teman-teman gitu ya. Jadi ini yang menurut saya menarik. Ketika kita sudah punya disiplinnya, nah clarity-nya apa? Ya why-nya tadi, bahwa saya ingin menginspirasi teman-teman dan menunjukkan jalannya. Nah, yang menarik lagi di dalam organisasi. Jadi ini gambarnya cukup keren, ya. Jadi di dalam organisasi, ketika kita bicara begini, ini organisasi ya. Dia bilang ini ya di paling atas, ini harus why-nya dulu. Ya. Di nomor 2 ini baru how-nya, yang terakhir baru what-nya ya. Jadi why dulu, how baru what. Ini organisasi ya, dalam organisasi ya. Ini organisasi, ini di organisasi. Nah di bawah ini di marketnya, ini market. Jadi kalau ini adalah organisasi, ini adalah organisasi, kalau ini market ya. Jadi dia bilang di sini ini harus why dulu, baru di sini how, dan di sini what. Nah market ini adalah orang-orang, ini adalah market, ini adalah orang-orang ya. Dan dolar, duit ya, dolar, rupiah lah kalau saya ya. Jadi rupiah kalau kita ya. Tapi ini orang. Jadi dia bilang bahwa kita membuat bisnis kita, ya kita membuat bisnis kita itu mulai dari why-nya dulu. Ketika tahu why-nya, lalu kita bicara tentang how-nya bagaimana, lalu tentang what-nya, produknya, dan produk ini mempengaruhi people dan money dari market ya, marketplace ya. Jadi ini non hierarchical, ini hierarchical. Jadi dia bilang bahwa ada 2 kunci untuk seorang leader, dia bilang. Ya. Dalam section yang lain dia bilang leader itu harus bisa melakukan 2 hal. Jadi dia harus menurut Simon Sinek ya. Leader itu harus punya 2 hal. Yang pertama adalah have vision. Yang kedua adalah communicate. Jadi yang di atas ini semakin tinggi organisasinya, harus punya visi, maunya apa. Ketika dia punya visi dan dia mampu mengkomunikasikan visi itu kepada anak buahnya dan pada marketplace yang dia kejar, maka bisnisnya akan menjadi baik. Ya. Nah ini, jadi kalau tadi kembali ke contoh awalnya di Apple Computer, dia bilang Apple Computer, a company with purpose, sebuah perusahaan dengan tujuan to give every individual the power to stand up to establish power. Jadi melawan. Dulu kalau dia lihat dari di awal itu dia melawan perusahaan besar ya. Jadi Apple itu melawan IBM, selalu menantang the status quo ya. Jadi to empower the dreamer and the idealist. Jadi membuat power kepada orang-orang pemimpi dan orang-orang idealis to challenge the status quo and succeed gitu. Jadi ini cukup menarik ya. Jadi ini dia bilang tentang, dia cerita banyak tentang Apple Computer, tentang bagaimana Steve Jobs dulu jalan, bagaimana dia melakukan sesuatu ya. Nah, saya bacakan penutupnya lalu saya akan cerita sedikit ya. Dia bilang the question is where does vision come from? Dari mana? Jadi vision ini datangnya dari mana? Dari why, dari dalam diri kita untuk tidak mau kalah dengan orang untuk melakukan sesuatu. Dan leaders itu tidak punya ide semuanya, tapi dia punya why-nya. Leader never start with what need to be done. Tidak pernah leader itu memulai dengan apa yang harus dikerjakan ya. Leader start with why we need to do things. Kenapa kita perlu melakukan sesuatu? Leaders inspire action. Jadi leaders itu memberikan inspirasi kepada action. Nah, pertanyaan yang menarik adalah how do you find your why? Jadi buku berikutnya dari Simon Sinek adalah how to find your why. Bagaimana Anda menemukan why-nya ya. Ketika Anda start with why, ya. Lalu bagaimana Anda mencari why Anda? Ini yang menarik ya. Jadi mencari why kita itu tidak mudah ya. Kita perlu memikirkan dalam bisnis kita ya. Kita harus, mereka bilang adalah find
your why. Temukan why Anda sebelum Anda mulai dengan what Anda. Ini menarik sih, ini menarik. Dalam perjalanan saya memberi seminar, kenal dengan banyak orang terkenal, membaca banyak buku, ketika saya lihat kembali, salah satu kunci yang menarik adalah mempunyai sebuah higher purpose, tujuan yang lebih mulia dari sekedar Anda mencari uang. Ketika Anda menemukan itu, bisnis Anda akan dengan sendirinya jalan. Karena ada North Star, ada bintang utara yang membimbing Anda ke sana, ya. Jadi kalau kita misalkan katakanlah kita berbisnis apa, ya. Lalu tujuan Anda untuk berbisnis itu apa? Temukan di situ. Sebenarnya itu core atau inti Anda. Kenapa Anda berbisnis? Ketika Anda, oh ya Pak, saya mau jualan sayur. Anda jualan sayur itu kenapa? Mungkin Anda jualan sayur itu karena ingin menjual sayur yang paling sehat, yang anti pestisida, yang ditanam secara organik, yang membuat orang makan menjadi sehat selama pandemik ini. Mungkin itu yang akan membuat semua orang ikut beli, semua orang tidak peduli dengan harganya. Dan orang ketika sangat connect why-nya, yang terjadi adalah dia jadi pemaaf. Dia jadi membiarkan Anda salah sedikit, nggak apa-apa lah, asal Anda sudah melakukan yang terbaik, ya. Jadi ini yang terjadi di dalam diri kita, ya. Kita harus mulai menemukan why kita, lalu baru kita memikirkan how dan what-nya. How itu bagaimana caranya, what itu apa yang kita jual, ya. Akhir-akhir ini mungkin karena sudah mulai tua. Jadi saya merasa bahwa saya menemukan diri saya sendiri ketika saya mampu memberikan inspirasi kepada anak buah saya, kepada peserta saya, kepada IG live teman-teman saya, ya. Terima kasih sekali, terlalu banyak hati di sana. Ada orang yang ngekliki hatinya terus itu. Terima kasih banyak, ya. Jadi ketika saya menemukan bahwa saya mampu menginspirasi banyak teman dan menunjukkan caranya untuk ke sana, menunjukkan arahnya, saya merasa happy. Dan itu yang membuat saya setiap malam membuka buku lagi, mencari, ya. Hari ini kebetulan adalah hari Idul Adha, ya. Selamat kepada teman-teman yang merayakan Idul Adha, ya. Pertanyaan saya, kenapa Anda merayakan Idul Adha? Ini menarik juga, ya. Ketika kita mulai start memikirkan semuanya dengan why. Kalau itu alasannya adalah karena saya ingin berbagi dengan orang yang miskin, orang yang tidak punya, ya. Itu sudah benar. Jadi kita melakukan dari situ. Caranya bagaimana? Apakah kita memotong sapi di kantor kami di SEM? Dulu punya tradisi untuk memotong sapi dan berbagi di tempat kami untuk orang-orang sekitar yang tidak punya, ya. Kita bungkus, kita berikan. Ya menurut saya itu bagus. Tapi jangan mulai memikirkan apa yang saya kasih, ya. Bagaimana cara kasih? Tapi mulai dari why. Why do you want to share? Ya, kalau kita menemukan why-nya, maka tidak peduli apakah Anda memotong sapi, memotong kambing, membagi uang atau apa, tidak apa-apa gitu, ya. The core thing atau the most important adalah you find your why gitu. Di dalam pekerjaan Anda, di dalam hidup Anda, di dalam Anda mau memulai sebuah bisnis, di dalam Anda, saya mau melakukan membuat IG. Tujuanmu bikin IG itu apa gitu, ya? Mau promosi, mau populer atau mau apa? Tapi kalau kamu menemukan core why Anda akan tumbuh dan berkembang menjadi jauh lebih sukses. Start with why. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Salam sukses untuk teman-teman semua.